Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Inilah pujian kami dan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk selalu menaruh percaya kepada Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami juga rindu Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau menjamah kami dengan firman-Mu, berkata-kata kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami. Kami berdoa mohon kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati setiap kami, sehingga firman-Mu ini bukan hanya kami pahami dan kami mengerti, tetapi kami juga dapat melakukannya di dalam keseharian kami. Sehingga melaluinya, iman kami bertumbuh dan berbuah. Berkati kami semua Tuhan, baik menyampaikan maupun mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita bisa berjumpa bersama-sama, kita beribadah. Saudara, hari ini adalah Minggu Advent yang pertama, saudara, di dalam kalender gerejawi, di mana kita bersama-sama, saudara, kemudian mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Saudara, sebab itu saya mengajak kita bersama-sama, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29, kita akan membaca silih berganti. Saya ayat 18, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ayat 19, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-29. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya menyala bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Silakan saudara ayat 19. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ya, baik, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara. Saudara, ada sebuah kisah klasik tentang strategi bangsa Yunani melawan dan mengalahkan kota Troya, saudara. Saudara, kota Troya adalah satu kota yang sudah cukup lama kemudian diincar oleh bangsa Yunani. Mereka berusaha untuk mengepung kota ini bertahun-tahun, namun mereka tidak bisa menembusnya karena pertahanan mereka begitu kuat, saudara. Saudara, singkat cerita, bangsa Yunani punya taktik khusus, yaitu mereka membuat sebuah patung kuda yang begitu besar dari kayu, saudara.
Saudara, kuda selalu dikonotasikan sebagai sumber kekuatan, kemenangan, saudara. Ya, maka patung ini dibuat begitu besar, ya. Lalu kemudian didorong patung ini, saudara, ke depan gerbang, pintu gerbang kota Troya. Nah, singkat cerita, waktu ditaruh di depan, pasukan Yunani itu mundur, saudara. Ya. Saudara, bangsa Troya yang melihat itu, mereka pertama tertawa-tawa ya, melihat apa yang dilakukan oleh orang Yunani ini. Mereka kemudian melihat kok lucu ya, mereka bikin patung kemenangan tapi merekanya kabur begitu. Saudara, lalu kemudian karena melihat bahwa pasukan Yunani mundur, saudara, bangsa Troya kemudian mengambil patung itu membawa masuk. Dengan sebuah pemahaman, saudara, bahwa mereka lah yang menang. Selama ini bangsa Yunani nggak pernah bisa tembus kekuatan mereka, dan kuda ini menjadi sebuah ikon, sebuah tanda bahwa mereka lah yang memiliki kemenangan. Nah, saudara, dibawa masuk ke dalam kota Troya. Nah, saudara, mereka bersuka cita, bergembira menyambut patung itu. Ya. Saking senangnya mereka pesta, ya, malam hari kelelahan tidur, saudara. Waktu malam hari mereka tidak antisipasi bahwa di dalam patung itu ada prajurit-prajurit Yunani yang dari siang mereka berada di dalam sana, di dalam perut daripada patung itu, bertahan dengan panasnya suhu di sana, lalu siap-siap menyelinap, membuka ya patung itu pelan-pelan dan mereka turun. Ya, setelah mereka turun, saudara, beberapa ditugaskan untuk membuka pintu gerbang, membuat pasukan Yunani masuk. Di malam hari itu, saudara, kota Troya dikuasai oleh bangsa Yunani. Saudara, kisah ini menjadi satu kisah klasik yang diceritakan dan bahkan sempat dibikinkan filmnya, saudara. Ya, dan filmnya mendapatkan nominasi Oscar, saudara. Saudara, kisah ini sebuah kisah di mana sebuah bangsa, sebuah kota yang begitu kuat, yang tidak bisa ditembus, tetapi karena mereka berusaha mengkompromikan ya sesuatu di dalam pertahanan mereka, mengizinkan hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya sangat-sangat lucu begitu ya, sebuah patung kuda masuk tetapi menyebabkan kekalahan, menyebabkan keruntuhan daripada kota Troya. Nyaris dan tragis sekali, bukan? Saudara, itulah yang terjadi dan gambaran itulah yang kemudian dialami oleh orang-orang percaya atau gereja Tiatira. Gereja yang kemudian dikirimi surat oleh Allah di dalam kitab Wahyu. Saudara, menarik sekali, Tiatira adalah gereja keempat yang mendapatkan surat di dalam kitab Wahyu, saudara. Ya, saya percaya awal-awalnya saudara sudah mempelajari, yaitu dari Efesus, kemudian Pergamus, saudara, ya, Smyrna. Dan hari ini kita belajar tentang gereja di Tiatira. Saudara, kita perlu tahu dulu gereja di Tiatira, apa yang terjadi dengan mereka, bagaimana situasi mereka, supaya kita memahami dengan jelas kenapa Tuhan kemudian mengirimkan surat kepada mereka sebuah peringatan. Saudara, Tiatira adalah sebuah kota satelit yang berada di wilayah Pergamus, saudara. Layaknya sebuah kota satelit, maka kota ini sebenarnya tidak gitu besar. Karena kota Pergamus adalah kota ibu kota daripada provinsi itu, saudara. Ya. Nah, kenapa kota Tiatira ini didirikan? Saudara, kota Tiatira ini didirikan untuk sebagai kota pertahanan. Nah, biasanya saudara kalau musuh menyerang, itu langsung menyerang ke ibu kotanya ya. Nah, tetapi karena waktu itu belum ada pesawat tempur, ya, maka pasti lewat jalur darat. Nah, saudara, tentu saja di dalam perjalanan mereka harus ketemu dengan kota Tiatira. Walaupun saudara, kota ini tidak dimaksudkan supaya jadi benteng, tetapi setidaknya kota ini menahan laju daripada musuh yang mau menyerang. Ya. Jadi maksudnya ibu kota jadi punya persiapan kalau ada musuh menyerang, mereka menghancurkan Tiatira, masih ada waktu untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap. Begitu. Ya. Saudara, kota Tiatira ini kota yang nggak dianggap, ya. Kota kecil sekali, ya, bahkan cenderung sepertinya dikorbankan demi kepentingan daripada Pergamus. Tetapi yang menariknya, saudara, di kota ini adalah kota yang kemudian dilintasi jalur perdagangan. Di kota itu pekerjaan utama penduduknya adalah berdagang. Ya. Mereka punya banyak usaha. Nah, saudara, usaha yang paling terkenal adalah
mereka mengusahakan atau berdagang kain ungu. Kenapa mereka dagang kain ungu? Karena kota Tiatira penghasil bunga, ya, bunga karang yang bisa menghasilkan warna ungu. Saudara, warna ungu itu enggak mudah begitu ya, karena perpaduannya harus pas. Dan di kota Tiatira ini menghasilkan sebuah bunga yang bisa menghasilkan warna ungu yang begitu indah, baik warna ungu tua maupun warna ungu muda. Saudara, mesti kita ingat bahwa di masa itu warna ungu itu warna yang sangat mahal, dan kain yang berwarna ungu itu menjadi kain yang mencirikan strata tertentu. Ya, jadi orang-orang kaya pada waktu itu atau warga kebangsaan pada waktu itu kalau menyatakan diri mereka sebagai orang yang berada, mereka pasti mengenakan pakaian warna ungu. Nah, ya, saudara ya, makanya kita tidak heran ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, para prajurit menyematkan jubah warna ungu untuk mengolok-olok Yesus bahwa dia adalah raja, begitu. Saudara, warna ungu begitu penting ya, pada waktu itu menjadi satu warna yang begitu mahal. Nah, saudara, bukan hanya itu, kemudian di kota ini karena mereka kota perdagangan, penghasil kain ungu, maka ada serikat-serikat pekerja, ya. Jadi serikat buruh begitu ya, para pekerja, saudara. Jadi ada komunitas-komunitas pekerja yang terbentuk karena mereka kota perdagangan, banyak bisnismen di sana, maka mereka membentuk komunitas-komunitas. Dan setiap komunitas ini, saudara, boleh dikatakan karena ini tentu bukan kota Kristen, maka mereka memiliki ada satu dewa yang mereka sembah dari komunitas itu. Ya, jadi masing-masing komunitas punya dewa yang dijagokan, begitu ya. Nah, saudara, singkat cerita kalau kita melihat kota Tiatira adalah kota yang juga tempat atau kemudian kota asal daripada Lydia yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dan 14, yang juga penjual kain ungu yang bertobat karena pemberitaan Injil Paulus dan kemudian dia menjadi orang percaya, ya. Ada beberapa kemungkinan Injil bisa sampai ke kota Tiatira karena salah satu peranan daripada Lydia. Tetapi juga ada kemudian beberapa penafsir meyakini bahwa Paulus sempat juga mengunjungi kota ini untuk memberitakan pekabaran Injil. Nah, saudara, tentu saja kita bersyukur bahwa melalui kesaksian baik itu Lydia maupun Paulus maupun orang-orang percaya yang datang ke kota Tiatira, terbentuklah komunitas orang percaya di sana. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dan berada di sana. Nah, saudara, kira-kira ini gambaran sekilas tentang kota Tiatira, supaya waktu nanti kita belajar tentang surat ini, kita jadi paham kenapa kok kemudian Tuhan mengirimkan surat ini, memberikan peringatan kepada mereka. Nah, saudara, mari kita mempelajari perlahan demi perlahan, saudara. Ya, mari ketika kita belajar tentang kota, tahu Kristus yang adalah anak Allah itu sendiri, dia melihat jauh ke dalam hati. Saudara, dari seluruh surat kepada 7 jemaat, kalau saudara mempelajari di dalam beberapa pasal itu, pasal 2 dan pasal 3, saudara, hanya kepada jemaat Tiatira lah kemudian Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Saudara tidak akan mendapati dalam 6 surat yang lain, saudara. Artinya apa? Artinya, saudara, Yesus sedang memperkenalkan bahwa dirinya lah sang pemilik gereja. Dialah sang pemilik gereja yang telah menebus gerejanya dengan darahnya yang kudus. Setiap orang percaya yang ada di Tiatira adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan yang Tuhan bayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Saudara, dan menariknya, saudara, di dalam bagian ini Kristus bukan hanya menyatakan bahwa dia pemilik, tetapi dia juga adalah penilik. Nah, saudara, saya pakai kata yang berbeda. Dia bukan cuma pemilik, tetapi dia penilik. Artinya apa? Saudara, dia melihat apa yang terjadi, apa yang dialami, bahkan jauh sampai ke dalam hati umatnya. Manusia melihat secara fisik, tetapi Allah melihat jauh ke dalam hati. Itu sebabnya digambarkan di dalam bagian ini, mata Allah, mata anak Allah itu bagaikan nyala api. Saudara, kita tahu api artinya memberi terang.
Saudara, ketika ada terang, maka kegelapan sirna. Ya, tidak ada kegelapan yang bisa kemudian menutupi terang itu. Artinya apa, saudara? Ketika terang itu ada, Kristus hadir, maka sesungguhnya tidak ada lagi kegelapan di dalam hidup manusia. Ketika digambarkan mata Kristus sebagai nyala api, dia menerangi, menerobos, melihat sampai ke dalam titik yang paling gelap yang manusia miliki. Hati manusia. Seorang manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah yang ingin disampaikan kepada jemaat Tiatira. Mungkin orang melihat dari depan kondisi Tiatira, kota Tiatira, yang memang tidak dianggap tapi punya kehebatan. Nanti kita juga akan melihat mereka adalah jemaat yang luar biasa secara penampakan. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati mereka. Maka ada yang keliru yang mereka miliki. Yang kedua, saudara, Kristus bukan hanya bicara dia pemilik dan penilik. Tetapi kemudian ketika kita membaca bagian ayat 19 daripada surat ini, saudara, kita mendapati bahwa di sana dengan jelas sekali digambarkan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh. Luar biasa bukan, saudara? Ini bukan jemaat sembarangan. Firman Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saudara, Kristus sedang menjelaskan di dalam bagian ini, saudara, bahwa dia tahu apa yang dialami oleh umatnya. Dia tahu apa yang dialami oleh gerejanya, bahwa gereja ini adalah jemaat yang bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Kasih. Saudara, bukankah kasih menjadi sebuah landasan yang penting di dalam kehidupan kita orang Kristen, ya? Karena kasih orang tahu kita adalah murid Kristus. Luar biasa sekali. Saudara, jemaat Tiatira adalah jemaat yang kemudian hidup di dalam kasih. Sungguh jauh berbeda dengan jemaat Efesus yang kehilangan kasih. Kalau kita sudah mempelajari surat kepada jemaat Efesus, kita tahu bahwa jemaat Efesus melakukan segala sesuatu tanpa kasih. Tetapi jemaat Tiatira adalah jemaat yang bertumbuh di dalam kasih. Mereka hidup di dalam kasih, mereka mempraktikkan kasih itu di dalam keseharian mereka. Wow, luar biasa, saudara. Harus kita akui bahwa ini sesuatu hal yang sangat baik yang dimiliki oleh jemaat Tiatira. Bukan hanya mereka bertumbuh di dalam kasih, tetapi dikatakan mereka juga bertumbuh di dalam iman mereka. Saudara, pertumbuhan kasih dan iman ini berjalan beriringan dan terlihat nyata di dalam pelayanan dan ketekunan. Saudara, kata pelayanan di dalam bagian yang kita baca itu lebih tepat diterjemahkan sebagai diakonos, ya. Satu pelayanan yang dilakukan untuk kemajuan, pertumbuhan daripada tubuh Kristus. Ya. Nah, tentu saudara, kalau sekarang bisa diterjemahkan orang yang melakukan diakonos adalah diaken, ya. Mungkin kita jarang dengar istilah ini, diaken. Bisa diterjemahkan juga sebagai kemudian ya para pengurus atau majelis. Tapi bentuk pelayanannya adalah diakonia. Nah, saudara bisa lebih ditangkap ya. Diakonia, pelayanan yang holistik. Bukan hanya menolong orang yang susah, saudara. Diakonia juga kemudian menjadi satu pelayanan holistik. Membangunkan kehidupan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Saudara, ini yang dikerjakan oleh orang-orang Tiatira, saudara. Mereka melakukan pekerjaan yang dipercayakan, kerjaan bukan bicara profesi, tetapi pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan memberikan catatan terakhir, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya apa? Artinya mereka mengalami pertumbuhan. Dulu yang pertama mungkin cuma satu yang dikerjakan, tapi di dalam perjalanan waktu, terakhir mereka mengerjakan 10. Jadi ada pertumbuhan, saudara. Ya, bukan 1 jadi 0 atau 1 jadi setengah, enggak. Tetapi mereka mengalami pertumbuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Saudara, ini jemaat yang luar biasa. Sangat luar biasa. Pertumbuhan yang mereka alami menjadi satu kebanggaan.
satu hal yang boleh dikatakan pencapaian, kesuksesan yang belum tentu dimiliki oleh gereja lain, jemaat lain, Efesus misalnya, ya. Atau kemudian lebih dekat adalah Pergamus. Enggak, saudara. Tetapi sayang, saudara, pertumbuhan yang mereka alami tidak serta-merta menjadikan mereka pribadi yang berpegang teguh kepada ajaran yang sehat dan kehidupan yang sungguh di hadapan Tuhan. Sayang sekali, godaan dan tawaran dunia mengguncangkan iman mereka. Godaan dan tawaran dunia membuat mereka mulai mengkompromikan kehidupan spiritualitas mereka. Tentu saja memang tidak semua jemaat yang berkompromi. Tetapi kenyataannya ada jemaat-jemaat yang berkompromi di dalam perjalanan spiritualitas mereka. Maka tidak menunggu waktu lama, ayat 20 langsung kemudian saudara firman Tuhan mengatakan, aku mencela engkau. Secara pertumbuhan kamu baik, secara pekerjaan kamu luar biasa, secara penampakan luar kamu hebat, bisa dipuji, kelihatan nyata. Tetapi Tuhan berkata, aku mencela kamu. Kenapa? Karena kamu kemudian menurunkan standarmu dengan berkompromi terhadap pengajar sesat. Ada seorang wanita yang bernama Isabel yang menyebutkan dirinya nabiah, mengajar, menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka berbuat zina dengan menyembah kepada Allah yang lain. Saudara, waktu kita membaca ini tentu kita agak bingung kenapa ada seorang wanita yang bernama Isabel yang disebutkan. Saudara, nama Isabel tentu saja bukan nama asli daripada wanita tersebut, saudara. Kita tidak tahu persis namanya, tetapi dalam bagian ini kita mendapati ada sesuatu yang dikerjakan oleh wanita ini yang akhirnya membelokkan ajaran yang sehat kepada ajaran yang sesat. Kalau kita melihat, memperhatikan dengan sungguh dalam ayat-ayat berikutnya, saudara, kita melihat bahwa jelas bahwa wanita ini adalah salah satu anggota jemaat di dalam gereja itu, saudara. Di gereja Tiatira ada seorang yang dikatakan seorang wanita yang bahkan kalau kita lihat posisinya, dia bisa punya kemampuan untuk mengajar. Jadi ini bukan orang sembarangan. Ini bukan jemaat yang baru datang beribadah, bukan. Ini bukan orang luar dengan kesesatannya masuk, bukan. Tetapi justru dari dalam. Serah ada jemaat yang ada orang yang datang kemudian ya serigala berbulu domba begitu. Mengikuti, mempelajari, perlahan-lahan dipercayakan banyak sampai kemudian memiliki sebuah posisi tertentu dan dia mulai melancarkan gerakannya, yaitu apa? Dia memberikan pengajaran yang menyesatkan. Bahkan dia berani menyebut dirinya namanya nabiah loh, saudara. Saudara, kita tahu gelar nabi itu sebuah gelar yang kemudian disematkan kepada seseorang bahwa dia itu punya koneksi langsung dengan Tuhan. Ya, nabi itu kan pembawa suara Tuhan. Jadi kalau dia nabi, dia langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan langsung bicara sama dia dan dia menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi yang anehnya adalah dia nabi, tetapi dia menyampaikan bukan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan Tuhan pun tidak mengenalinya, tidak mengakuinya. Tuhan pun mencela kehadiran orang ini. Saudara bisa dibayangkan, ini ada dua perbedaan yang sangat besar. Bagaimana Allah melihat dengan manusia melihat. Kalau tadi saudara saya mengatakan Allah melihat jauh ke dalam hati, apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat, Allah juga menilai setiap pribadi, khususnya wanita yang disebutkan di dalam bagian ini, Isabel, yang menjadi pengajar sesat. Tetapi heran sekali bahwa jemaat tidak melihat, pada waktu itu jemaat tidak melihat dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kacamata Tuhan, bahwa wanita ini seorang pengajar yang sesat. Mungkin saja saudara mereka terbuai dengan kepiawaian di dalam seni komunikasinya. Mungkin saja mereka ini terbuai dengan kemudian kepandaian beretorikanya, berkhotbahnya dan sebagainya macamnya. Sehingga mereka tidak lagi kemudian merinci secara khusus pengajaran yang diajarkan oleh wanita ini. Nah, saudara, nama Isabel mengingatkan kita kepada seorang ratu
yang bernama Isabel di dalam perjanjian lama, bukan? Ya, dengar namanya aja udah sebel ya. Ih, sebel ya. Saudara, ini ratu ini adalah istri daripada Raja Ahab. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang pilihan, tapi Ahab menikahi dia. Lalu kemudian Isabel di dalam sepanjang perjalanannya menjadi ratu atas Israel, Isabel saudara melancarkan atau kemudian mempengaruhi orang Israel untuk memalingkan wajahnya dari Tuhan kepada Baal. Di dalam perjanjian lama saudara. Ya. Ratu Isabel adalah ratu yang kemudian di dalam sepanjang perjalanan hidupnya membuat hati orang Israel berbalik daripada Tuhan. Mereka memiliki hati yang bengkok, mereka melakukan perzinahan secara rohani, menyembah para Baal. Bahkan Isabel saudara untuk mendukung gerakannya dia mengimpor nabi-nabi palsu. Ya, tentu saja nabi-nabi yang menyembah kepada Baal. Nah, saudara kita tahu kisahnya bahwa Elia adalah salah seorang nabi yang kemudian berperang melawan ratusan nabi yang dimiliki oleh Isabel. Saudara tahu apa yang terjadi waktu itu? Elia berdoa, api turun dari surga. Ya, membumi hanguskan korban bakaran yang sudah dibanjiri dengan air. Saudara, sebuah peristiwa spektakuler. Nah, karena setelah peristiwa itu, maka Isabel makin tambah sebel kepada Elia. Maka dia berkata, kamu juga akan saya bunuh. Nah, saudara, jadi Isabel dia berusaha menghalang-halangi orang Israel percaya kepada Allah Israel dengan membawa mereka kepada penyembahan kepada Baal. Tidak cukup sampai di situ, kalau kita tahu Isabel juga adalah seorang yang dengan arogan hanya ingin memuaskan keinginannya. Dia rela membunuh Nabot untuk mendapatkan kebun anggur miliknya supaya diberikan kepada suaminya, Ahab. Dan masih banyak lagi, saudara. Saudara, Isabel adalah gambaran diri dari seorang yang menyesatkan, yang mencemari iman orang-orang Israel. Jadi istilah nama Isabel itu dipakai saudara untuk menggambarkan seorang pengajar sesat yang membawa orang-orang percaya ini memalingkan imannya daripada Tuhan. Maka saudara, waktu kita melihat ke dalam bagian surat kepada jemaat di Tiatira, kita melihat dan menyadari bahwa betapa mengerikannya peranan daripada wanita Isabel ini, yang disebut dengan Isabel ini. Dia sudah membelokkan, perlahan tapi pasti dia mulai membelokkan. Saudara, apa sih yang dia belokkan? Saudara, pada waktu itu jelas saudara ada sebuah garis yang sangat jelas antara umat Tuhan, orang-orang percaya dengan dunia ini. Saudara, ketika seorang percaya kepada Kristus, maka dia harus kemudian meninggalkan keinginan terhadap dunia ini. Dia harus kemudian kerinduannya adalah menyenangkan hati Allah dan bukan dunia ini. Dia berusaha saudara di dalam kehidupannya untuk selalu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mematuhi firman Tuhan, bukan keinginan daging. Di dalam segala hal, ya, dia harus berusaha dan berjuang. Dia juga harus bisa membedakan mana pengajaran Allah, mana yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan mana yang tidak benar. Saudara, jemaat Tiatira gagal dalam bagian ini. Mereka kompromi. Mereka mengizinkan orang ini untuk mengajarkan pengajaran yang sesat. Saudara, tadi saya sudah sebutkan bahwa di kota Tiatira itu ada serikat-serikat pekerja. Tentu saja jemaat Tiatira adalah seorang pedagang juga yang terikat, yang ada bergabung di dalam serikat pekerja-pekerja yang ada di kota mereka. Saudara, apa yang dilakukan di dalam serikat pekerja itu? Nah, umumnya saudara, setiap kali mereka melakukan perkumpulan, saudara, mereka makan-makan. Ya tentu makannya nggak ada masalah ya. Tetapi yang jadi masalah adalah sebegini. Mereka makan makanan yang kemudian sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Makan sama-sama. Setelah itu saudara bukan cuma makan sama-sama, tetapi juga kemudian mereka sampai pesta pora, mabuk-mabukan. Lalu kemudian tidak hanya sampai di situ, pada akhirnya membawa mereka kepada saudara sebuah ritual yang kerap kali dilakukan pada waktu itu adalah mereka melakukan juga seksualitas di sana. Saudara, membuat mereka masuk ke dalam serikat itu menjadikan mereka sama dengan orang-orang di dalam serikat tersebut.
Nah, saudara, ini menjadi masalah. Ya. Pada akhirnya saudara, orang-orang kemudian yang percaya kepada Kristus, kalau mereka tidak ikut serikat, mereka dimusuhin. Tapi kalau mereka ikut, mereka jadi sama dengan orang-orang pada waktu itu. Lalu bagaimana sekarang kehidupan mereka? Selama ini diajarkan bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, menolak segala hal itu. Tuh. Tapi masalahnya sekarang mereka menghadapi orang-orang di kota mereka yang berusaha untuk menarik mereka dan menggeserkan ya pemahaman itu. Maka saudara, kemunculan daripada Isabel ini sepertinya memberikan satu angin yang segar. Ada pengajar lain yang mengajarkan, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kamu makan sama-sama. Enggak apa-apa kamu ikut ritualnya, Tuhan enggak marah. Ingat loh, sekali diselamatkan kita tetap selamat. Ya, walaupun kita berbuat dosa sebuat apapun kita tetap selamat. Yang penting ujungnya selamat, maka selama umur hidup mungkin buat dosa enggak apa-apa. Nah ini mungkin pengajaran gitu saudara. Ya, ikut-ikut enggak apa-apa lah, ya Tuhan tahu. Ya, pakai istilah Tuhan tahu. Saudara lihat, pelan-pelan mulai seperti rasionalisasi ya. Saudara, kompromi itu sebenarnya merasionalisasikan sesuatu sebenarnya. Ya, sedang kita merasionalisasikan sesuatu. Saudara, maka kemudian jemaat, iya juga ya. Iya ya, kita kan juga harus hidup, kita kan juga harus bekerja. Kalau kita nggak masuk serikat, nanti kemudian mereka membenci kita, barang-barang dagangan kita bagaimana? Maka kita perlulah deketin mereka lah. Mulainya awalnya dari mendekati, bergaul, ikut sama-sama, lama-lama terjerumus. Makin dalam, dan makin dalam. Sehingga akhirnya saudara, mereka tidak lagi berpegang kepada prinsip kebenaran itu. Mereka mulai menurunkan standar kebenaran di dalam kehidupan mereka. Mereka jadi sama dan serupa dengan dunia. Dan berusaha untuk merasionalisasikan dosa. Saya kasih contoh saudara. Satu kali ada seorang pemuda, dia sedang melakukan program diet. Ya. Soalnya dalam program diet itu kemudian dia berjalan, di depannya ada toko roti. Waduh, cium bau roti itu, waduh, luar biasa begitu ya. Perutnya yang tadinya dari rumah udah bertahan mau diet, tiba-tiba saudara dia tergoda gitu ya. Tapi dia ingat, wih kan lagi diet, ya gak boleh nih, gak boleh. Ya. Maka saudara kemudian dia berdoa, Tuhan saya ini lagi diet, tolong berikan saya kekuatan ya untuk menahan godaan. Tetapi ya Tuhan, kalau dalam perjalanan saya ketemu lagi toko roti, itulah kehendak-Mu. Oke, saudara singkat cerita dia jalan beberapa blok, dia ketemu lagi toko roti. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Dia beli. Kan tadi udah doa ya, nah ini kehendak Tuhan. Ya kan tadi saya udah doa. Kalau saya ketemu lagi toko roti, itulah kehendak-Mu. Saudara, itu namanya sudah mulai berkompromi. Oke. Kita berusaha untuk merasionalisasikan sesuatu yang kemudian untuk menyenangkan kedagingan kita. Setelah itu yang terjadi dengan jemaat di Tiatira, Allah marah. Mereka berusaha menurunkan standar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan keinginan mereka. Maka Tuhan berkata, aku marah. Aku akan menentang habis-habisan orang-orang yang ikut pengajaran daripada Isabel ini. Tapi bagi kamu sebagian yang tidak ikut, bertahan. Tetap bertahan, pegang apa yang ada padamu. Sampai aku datang, aku akan mengaruniakan kepadamu bintang timur. Serta tetap ada reward yang Allah berikan kepada orang-orang percaya yang bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang tidak mau kompromi dengan dunia ini dan segala pengajarannya. Yang tidak berusaha merasionalisasikan dosa di dalam kehidupan spiritualitasnya. Saudara, kompromi iman itu seperti kanker dalam kehidupan spiritualitas kita. Perlahan namun pasti dia akan menggerogoti dan merusak. Ada banyak contoh saudara, tokoh-tokoh di Alkitab yang mengkompromikan imannya. Contohnya Raja Salomo. Saudara, Salomo kurang apa dalam hidupnya?
Seorang raja yang luar biasa bukan? Dia kaya. Saudara, dia bukan dari istri yang sungguh-sungguh memang Daud nikahi pertama kali, bukan. Dia adalah anak yang lahir dari hubungan yang kemudian terjadi ya di masa lampau Daud dengan Batsheba. Lalu anak yang pertama yang dilahirkan karena perjanjian itu mati ya. Lalu anak keduanya adalah Salomo, saudara. Saudara, Salomo mendapatkan kejayaan, kekuasaan karena Tuhan memberikan kepada dia. Allah memberikan hikmat di dalam pemerintahannya. Bukan cuma hikmat, tapi kekayaan, kemuliaan. Sebelum dan sesudah Salomo tidak ada raja yang seperti dia. Kurang apa? Luar biasa bukan? Tetapi saudara, di dalam perjalanannya Salomo gilang gemilang. Namun dia berkompromi. Dia banyak menikahi wanita-wanita yang kemudian karena alasan untuk kemudian politik dan sebagainya macamnya, dia mulai mengkompromikan banyak hal. Hasil kita tahu bahwa Salomo terjatuh. Dia semakin jauh daripada Tuhan. Salomo salah satu contoh raja yang mengkompromikan imannya untuk urusan politik. Lalu yang kedua, kita kenal dengan nama seorang raja juga bernama Yosafat. Saudara, Yosafat adalah raja Yehuda yang kemudian dia mengkompromikan di dalam bisnis dan politik. Dia bekerja sama dengan Raja Ahab untuk memerangi bangsa Amon. Saudara, sudah jelas-jelas disampaikan saudara kepada Raja Yosafat, jangan menyeberang, jangan berkompromi dengan Ahab. Tapi dia tetap mau mengkompromikan. Alhasil saudara, di dalam peperangan Yosafat hampir mati bukan? Di dalam perdagangan dia berusaha membangun kapal-kapal, akhirnya kapal-kapal semuanya itu hancur. Saudara, Yosafat contoh raja yang juga mengkompromikan kehidupan spiritualitasnya, khususnya dalam kesehariannya, dalam politik, perdagangan, dia menurunkan apa yang sebenarnya Allah inginkan. Lalu kita mengenal lagi satu tokoh yaitu Gehazi, seorang pelayan daripada Elisa. Satu hari Elisa kedatangan tamu luar biasa bernama Naaman yang kena sakit kusta. Singkat cerita, Naaman disembuhkan, lalu Naaman mau membalas apa yang sudah dia terima kepada Elisa, tapi Elisa tolak. Ya. Saudara, Gehazi, dia mengkompromikan dirinya, ya, keyakinannya kepada Allah Sang Pemelihara dengan menginginkan barang-barang itu. Maka dia memakai nama Elisa, berkata kepada Naaman, Tuan Elisa dapat tamu rombongan Nabi butuh beberapa pakaian. Padahal dia yang sedang mengkompromisikan. Dia merasionalisasikan ya, keinginannya untuk berbuat dosa itu. Apa yang terjadi saudara? Gehazi akhirnya menanggung penyakit yang dialami oleh Naaman. Saudara, kita tahu di dalam perjanjian baru ada sepasang suami istri yang juga berkompromi dengan dosa. Yaitu Ananias dan Safira. Di masa itu saudara, gereja sulit. Maka beberapa orang yang memiliki harta berlebih mereka menjual harta miliknya, tanah yang mereka punya, lalu diberikan, dipersembahkan kepada para rasul untuk menolong saudara-saudara yang lain yang kesulitan. Satu hal yang sangat baik sekali. Ananias dan Safira bersepakat untuk menjual tanahnya, tapi sayangnya karena keinginan untuk mendapatkan pujian lebih, ya, tapi mereka tidak mau jujur, mereka berkompromi, kong kali kong, suami dan istri, mengelabui siapa? Membohongi Roh Kudus. Mereka memberikan persembahan, tapi bilang itu semua hasil penjualan, padahal mereka menahan separuhnya. Saudara, bukan masalah, loh kok kayak gitu, kok kayaknya kalau gitu kasih persembahan mesti semua. Salah saudara, bukan persembahannya yang dipermasalahkan. Tetapi menahan dan menyampaikan bahwa semuanya itu adalah hasil penjualan itu. Kenapa harus berbohong? Maka Petrus berkata, selama belum dijual itu milik kamu. Tapi setelah dijual itu pun milik kamu. Kalau kamu mau memberikan separuh, enggak masalah. Seperapat enggak masalah, 1/10 enggak masalah, seperberapa pun enggak apa-apa. Itu milik kamu. Tapi kenapa kamu mencobai Roh Kudus? Kenapa kamu membohongi? Kenapa kamu berkompromi? Suami istri untuk membohongi Roh Kudus.
Saudara, ini jadi masalah besar. Apa yang terjadi? Ananias dan Safira meninggal karena berkompromi. Saudara, saya rasa banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan nyata kita di dunia ini yang bersifat kompromi. Ya, tadi salah satunya adalah dengan masalah diet tadi. Kita berusaha merasionalisasikan. Atau kemudian seorang anak yang sedang ujian. Pada waktu dia ujian, dia baca soal, aduh ada 2 soal yang dia nggak ngerti. Ini gimana ya jawabnya ya? Dia berdoa, Tuhan tolong saya. Coba buka pikiran saya Tuhan, supaya saya kemudian bisa ingat apa yang saya pelajari. Amin. Saudara, waktu amin, jawaban temannya kelihatan di ujung situ, saudara. Nggak sengaja dia lihat ke kanan, kelihatan nih jawabannya. Wah, dia doa lagi, Tuhan, apakah ini jawabanmu? Wah ya, mulai merasionalisasikan bukan? Kalau ini jawabanmu, aku berserah. Saudara, bukankah itu yang seringkali terjadi? Kita berusaha merasionalisasikan, mengkompromikan. Saudara, hati-hati loh. Hati-hati. Allah tidak mau kita menjadi orang-orang yang berkompromi. Khususnya dengan dosa. Mari kita sadari status kita sebagai orang-orang percaya hari ini. Hidup di dalam kebenaran tentu tidak mudah, saya tahu saudara. Kita semua mengalaminya. Tapi mari kita bertahan di dalam kebenaran itu. Bukan berusaha menurunkan kebenaran itu sampai kemudian kita serupa dengan dunia ini. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang kompromi. Menurunkan standar kebenaran firman-Mu untuk keinginan, kepentingan daging kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang makin hari makin serupa dengan dunia ini. Tetapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang makin hari makin serupa dengan Engkau. Berikan kami hikmat di dalam menjalani kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, iman yang sungguh di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Godaan, tawaran dunia seringkali membuat kami silau. Tetapi kami mohon Tuhan menolong kami. Teguhkan langkah iman kami. Allah Roh Kudus, pimpin dan sertai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.